Halo, assalamualaikum sahabat media semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini hari Jumat ya, tepatnya Lebaran yang kedua. Saya berada di Pantai Cocopenan, yang mananya kita akan membahas salah satu hal yang terjadi di depan mata atau gimana ya. Saat ini saya tepat berada di muara Pantai Cocopenan, yang mana ini tidak biasanya orang melewati jalur ini untuk memasuki kawasan Pantai Cocopenan. Nah, seharusnya kita sebagai masyarakat atau pemerintah daerah bikin aturan yang mana tepatnya bagusnya biar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ini sangat bahaya juga. Itu ujung masjid itu kawasan Pantai Seroconya yang akan dikunjungi oleh masyarakat wisatawan. Nah, ini jalur ini tidak biasanya. Kenapa masyarakat atau wisatawan melewati jalur ini? Mungkin karena pintu gerbang atau yang di ujung situ ditutup, diblok ya. Jadi mobil pada stop di situ semua, pada parkir di situ semua. Akhirnya masyarakat itu berinisiatif gimana bisa masuk ya, ujung-ujungnya melewati jalur ini. Ini sangat bahaya sekali untuk dilewati ya. Nih, ada yang bekas-bekas sembilan pecah-pecahan kaca atau gimana ya. Ini bahaya sekali ya. Atau airnya nanti akan deras, air pasangnya akan naik, sangat bahaya sekali ya pemirsa ya. Jadi bagusnya gimana gitu aturan yang bisa masyarakat ini juga bisa nyaman atau gimana nya gitu. Mungkin segala upaya udah dilakukan oleh pemerintah kita, tapi wisatawan ini tetap masih ngeyel atau gimana. Ujung-ujungnya orang juga rame di merek Cocopenan itu. Saya nanti akan ke sana, ke ujung, rame. Sementara untuk memasuki ke kawasan Pulau Singkwa ditutup, tidak bisa. Nah, kenapa? Kita jadi tanda tanya. Saya juga sebagai pemandu wisata atau punya jasa snorkeling juga di Pulau Singkwa. Kenapa gitu? Apa bedanya keramaian di sini sama keramaian nanti di Pulau Singkwa? Kenapa gitu tidak bisa dibuka ke Pulau Singkwa? Seandainya kalau buka di Pulau Singkwa, otomatis yang numpuk di wisatawan atau masyarakat yang numpuk di merek Cocopenan itu akan terpecah. Bagusnya nanti terpecahnya ya, jadi tidak terlalu ramai, tidak numpuk. Seandainya bisa ke Pulau Singkwa, jadi warga masyarakat yang punya usaha di Pulau Singkwa, baik itu kapal, permainan, wahana, juga bisa ikut ada income-nya gitu. Jadi mungkin bagi yang dukung, yang support cerita saya ini, mungkin ya alhamdulillah ya. Tapi mohon maaf, mungkin saya bikin video ini hanya tidak ada bermaksud apa-apa. Tujuannya untuk baik buat kita semua dan buat aturan-aturan pemerintah yang telah diumumkan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu video ini. Nah, tuh kasihan ya orang-orang pada di situ lewat, padahal licin loh. Itu ada karangnya. Ini kawasan saya sering mancing di sini. Ya, nggak biasanya di lewat sini nih. Ini mumpung air pasang surut. Kalau air pasangnya naik udah nggak bisa. Tuh, ada yang licin, nanti ada yang jatuh. Asuransinya siapa? Ada yang luka gimana nantinya ya. Ya. Ini mudah-mudahan ada bisa yang menjawab video ini, bisa komentar, silakan. Mudah-mudahan kita saling bisa membantu. Nah, oke, di sana di sini sangat berisik sekali. Yang mana yang saya bilang tadi, ini kawasan di merek Pantai Cocopenan ini pengunjung atau wisatawan sangat ramai sekali di sini. Nah,
Jadi seharusnya apa yang akan kita dilakukan oleh pemerintah kita, aturannya gimana? Menurut saya seandainya di kawasan Pulau Singkong kalau terbuka ya, pulau itu terbuka, otomatis warga di sini akan terpecah ya, akan terpecah. Jadi ada yang ke Pulau Singkong, ada yang di sini. Jadi udah percuma pemerintah kita bikin aturan tapi masih jebol kayak gini, masih rame, tidak beraturan ya kan. Nah rame ya, ini faktanya ya. Oh, nah seharusnya gimana gitu? Tolong beri komentarnya, sarannya, kritikannya, biar kita sama-sama memahami keadaan musim pandemi hari ini. Atau dibiarkan mereka masuk dengan prokes, atau memecah lokasi ini, atau men-stop habis juga nggak bisa. Di stop juga ujung-ujungnya nanti itu yang sudah kita lihat ya, pengunjung tetap masuk kawasan ini ya. Berbagai cara dilakukan oleh wisatawan seperti ini. Mudah-mudahan ada solusinya pemerintah kita atau aturan OPD yang terkait yang bisa memecahkan masalah ini. Maksud saya kenapa warga atau pengunjung atau wisatawan tidak bisa atau itu tidak buka, Pulau Singkong itu tidak buka di sana. Padahal seandainya itu buka, otomatis di kawasan Merek Crocok Painan tadi itu terpecah, warga-warganya tidak terlalu menumpuk. Dan kemudian yang kedua, mana keadilannya gitu ya? Maksudnya ya kenapa di situ tidak buka, otomatis ya kenapa di situ rame, di Merek Crocok Painan itu rame orang bermain, sementara ke Pulau Singkong tidak bisa. Padahal income juga kalau dibukanya, pendapatan wisatawan bisa masuk. Yang kedua, warga bisa terpecah, tidak terlalu rame, ya kan? Dan ketiga, pendapatan masyarakat di sini yang beroperasi atau misalnya yang punya perahu, wahana permainan dan lain-lain di Pulau Singkong juga bisa ada hasilnya gitu ya. Nah, maksud saya seperti itu, dan mohon ada keadilannya, solusinya buat pemerintah atau OPD yang terkait tentang hal-hal seperti ini. Nah, ini pos biasanya petugas pariwisata untuk memungut biaya tiket masuk. Nah, sekarang tidak ada. Nah, itu tendanya ya. Padahal orang banyak yang masuk. Kenapa tidak ada gitu? Atau free atau gimana? Orang masih jebol masuk ke dalam, wisatawan ramai juga ujung-ujungnya. Seandainya ada yang jaga, ada jual tiket, otomatis ada pendapatan buat pemerintah atau pariwisata terkait. Nah, gimana ya? Bingung juga ya. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Terima kasih.